Hai guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Jadi hari ini berita terbaru nih guys, dari Hakim Ziyech berhasil mencetak gol lewat tendangan dari tengah lapangan. Sedangkan kabar sedih datang dari Sadio Mane nih, yang walaupun sudah pakai dukun tapi dirinya gagal berhasil tampil di Piala Dunia Qatar 2022. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama dari Barcelona, kabarnya ingin perpanjang kontrak Ousmane Dembélé karena tampil impresif di musim ini. Ngomong-ngomong soal Chelsea guys, kabarnya mereka ingin melepas N'Golo Kante pada bulan Januari nanti. Barcelona ingin memperpanjang kontrak winger mereka yakni Ousmane Dembélé. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Blaugrana akan segera mengadakan pertemuan dengan sang pemain. Barcelona berencana untuk mengikat Dembélé dengan kontrak jangka panjang, sebab kontrak pemain 25 tahun ini akan habis pada tahun 2024 nanti. Di sisi lain, Dembélé hampir hengkang pada musim panas kemarin karena hujatan para fans. Namun, pemain asal Prancis ini berubah pikiran setelah berdiskusi dengan Xavi Hernandez. Pau Torres tengah diincar dua klub papan atas Liga Inggris, Chelsea dan Tottenham Hotspur. Sayangnya kedua klub harus menyiapkan dana yang besar kalau mau memboyong bek timnas Spanyol ini. Sejauh ini Torres berhasil tampil gemilang di lini belakang skuad kapal selam kuning. Terbukti dari 16 penampilan, dia berhasil menorehkan 8 clean sheet di semua kompetisi musim ini. FA resmi menjatuhkan dakwaan kepada Ivan Toney. Bomber Brentford ini dituding telah melanggar aturan tentang perjudian. Pemain kelahiran Northampton ini diduga melakukan hal tersebut sebelum dia membela Brentford. Pemain 26 tahun ini punya waktu sampai 24 November untuk melakukan banding. Buntut dari kejadian ini, Toney pun harus rela nggak masuk ke skuad Piala Dunia Qatar. Chelsea berencana melepas N'Golo Kante pada musim panas nanti. Pasalnya kontrak pemain asal Perancis ini akan habis pada akhir musim 2023. Kante saat ini juga masih dalam proses pemulihan cedera hamstring. Selain itu, hubungan Kante dan Graham Potter juga dikabarkan lagi nggak akur. The Blues pun siap menjual pemain 31 tahun ini dengan mahar 18 juta pounds. Kabarnya Antonio Conte siap untuk memboyong mantan anak asuhnya ini ke Tottenham Hotspur. Robert Lewandowski dilaporkan absen dalam 3 laga karena bermasalah dengan wasit. Lanjut ke kabar Piala Dunia, dan Louis van Gaal yang sebut Qatar terlalu kecil untuk sepak bola. Robert Lewandowski bakal menerima hukuman larangan bermain di Liga Spanyol. Hal berawal pada pertandingan pekan ke-14 Liga Spanyol saat Barcelona menghadapi Osasuna. Bomber asal Polandia ini melakukan gestur yang gak pantas kepada wasit setelah dia dihukum kartu merah karena menyikut David Garcia. Dilansir dari Marca, Lewandowski akan dihukum larangan bermain sebanyak 3 kali. Artinya dia akan melewatkan laga menghadapi Espanyol, Atletico Madrid dan juga Getafe. Real Madrid resmi bekerja sama dengan perusahaan otomotif asal Jerman yakni BMW. Kerjasama ini terjalin setelah Los Blancos mengakhiri kerjasama dengan Audi. Dari kerjasamanya, BMW berbaik hati membagi-bagikan mobil listriknya ke seluruh pemain dan staf. Artinya pemain-pemain seperti Luka Modric, Karim Benzema sampai sang pelatih yakni Carlo Ancelotti bisa menikmati hasil dari kerjasama itu. Mereka kebagian mobil BMW dengan tipe iX-S dan juga i4S. Harga mobil-mobil yang dibagikan ini juga cukup fantastis, mulai dari kisaran 1,3 sampai 2 miliar. Liverpool dikabarkan segera mengikat Curtis Jones dengan kontrak baru. Kesepakatan ini rencananya akan berlaku sampai 5 tahun ke depan. Artinya pemain kelahiran 2001 ini segera berseragam The Reds sampai 2027. Jones diproyeksikan sebagai pemain masa depan di skuad The Reds. Menariknya, dia harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan Jurgen Klopp. Apalagi pemain 21 tahun ini sering mengalami cedera di sepanjang musim 2022-2023. Eden Hazard berencana angkat kaki dari Santiago Bernabeu pada akhir musim 2023. Hal itu disebabkan oleh performanya yang gak kunjung membaik bersama Real Madrid. Sepanjang musim ini saja dia gak menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti. Pemain 31 tahun ini hanya bermain 6 kali di Liga Spanyol 2022-2023. Kabarnya Chelsea dan Paris Saint-Germain menjadi tujuan Hazard berikutnya. Hazard sendiri akan bebas menentukan pilihan dan pindah secara gratis karena kontraknya hanya tersisa sampai akhir musim nanti. Louis van Gaal baru-baru ini memberikan pendapatnya tentang Piala Dunia yang digelar di Qatar. Menurut Van Gaal, Qatar gak pantas untuk menjadi tuan rumah untuk event 4 tahunan ini. Dia juga bilang kalau Qatar terlalu kecil untuk menggelar Piala Dunia.
Dan pelatih 71 tahun ini mengaku keluarganya kesulitan untuk mencari penginapan di negara tersebut. Sebagai informasi, Qatar hanya memiliki populasi kurang dari 3 juta jiwa alias lebih kecil dari jumlah penduduk di Pulau Bali. Selain itu, ini juga jadi pertama kalinya Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah perhelatan event besar seperti Piala Dunia. Diego Maradona pernah mencetak gol dengan tangan di Piala Dunia 1986 saat Argentina berhadapan dengan Inggris. Baru-baru ini bola yang pernah ditinju Maradona ini dilelang oleh pemiliknya yakni Ali bin Nasser. Ali adalah mantan wasit yang bertugas pada laga tersebut. Puluhan tahun berlalu bola ini laku terjual dengan harga 2 juta pounds atau sekitar 37 miliar rupiah. Dia dilaporkan sudah menyimpan bola ini selama 36 tahun sejak kejadian itu. Ali juga mengungkapkan bahwa saat itu dia nggak melihat jelas posisi Maradona karena terhalang oleh pemain lain. Barcelona kabarnya akan merilis film dokumenter mereka. Ngomong-ngomong soal Luis Suarez nih guys, kabarnya pemain Uruguay itu menolak proposal dari Gremio. Barcelona akan merilis film dokumenter yang menampilkan kepergian Lionel Messi dari Camp Nou. Perilisan ini nantinya akan dipublikasikan oleh Amazon. Menariknya, film dokumenter ini juga akan menampilkan cuplikan kekalahan Barca 8-2 dari Bayern Munich di Liga Champions. Ada juga pemecatan Quique Sessions, kepindahan Luis Suarez, serta perekrutan dan pemecatan Ronald Koeman. Gak hanya itu, dokumenter tersebut juga menampilkan pemilihan Joan Laporta, penunjukan Xavi Hernandez, sampai perekrutan Robert Lewandowski. Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez merencanakan ingin membuka taman hiburan di sebelah Santiago Bernabeu. Namun tiba-tiba Perez meresmikan taman hiburan itu di tempat lain. El Real resmi mengumumkan akan membuka taman hiburan yang bertema sepak bola pertama di dunia. Kabarnya taman hiburan tersebut akan dibangun di Dubai, Uni Emirat Arab. Taman hiburan tersebut kabarnya akan segera rampung pada akhir tahun 2023 nanti. Mereka akan bekerja sama dengan Dubai Park and Resort untuk taman hiburan tersebut. Luis Suarez akan mengakhiri kontraknya dengan klub nasional. Artinya pemain timnas Uruguay itu akan berstatus pemain bebas transfer. Melihat situasi tersebut, klub Gremio coba ambil kesempatan melayangkan tawaran pertama mereka. Sayangnya Suarez telah menolak proposal resmi mereka tersebut. Selain Gremio, kabarnya beberapa klub Serie A juga menawarkan kontrak namun ditolak juga. Suarez mengaku sudah punya rencana berbeda untuk klub barunya. Next, Manchester City dilaporkan membantah Cristiano Ronaldo yang ngaku-ngaku nyaris gabung ke klub. Bertolak ke kabar Inggris guys, ada Mauricio Pochettino nih yang incar posisi Gareth Southgate. Baru-baru ini Cristiano Ronaldo mengklaim kalau dirinya sempat hampir pindah ke Manchester City. Ronaldo mengatakan kalau dirinya menolak The Citizen karena Sir Alex Ferguson. Akan tetapi hal tersebut langsung dibantah oleh Manchester City. The Citizen mengklaim kalau mereka lah yang menolak untuk merekrut sang mega bintang. Pernyataan City ini sekaligus menguatkan argumen kalau selama ini Ronaldo hanya mengaku-ngaku. Sementara itu, Manchester City merupakan klub kedua yang dengan cepat mengkonfirmasi rumor yang mereka anggap gak berdasar tersebut. Sebelumnya juga ada Sporting Lisbon yang membantah kabar kepergian Ronaldo. Situasi Cristiano Ronaldo di Manchester United sedang panas sesuai wawancara kontroversinya bersama Piers Morgan. Situasi ini membuat bos Liga Australia yakni Danny Townsend berusaha memboyongnya. Townsend berjanji akan memberikan banyak cinta dan rasa hormat untuk sang mega bintang. Selain itu, Townsend mengklaim kalau mereka akan mencoba bersaing dengan cara lain untuk mendapat tanda tangan Ronaldo. Walaupun begitu, mereka nggak bisa bersaing secara finansial. Namun sang bos yakin kalau mereka punya hal yang menarik untuk dipertimbangkan pemain timnas Portugal itu untuk bergabung dengan mereka. Mauricio Pochettino sampai sekarang masih belum dapat pekerjaan sejak dipecat PSG. Padahal saat itu media sempat gembar-gembor mengaitkan dirinya dengan klub besar Eropa. Selama berbulan-bulan yang lalu, sang pelatih belum memberikan konfirmasi apapun terkait masa depannya. Kini pelatih berpaspor Argentina itu merasa kalau dirinya tertarik untuk melatih timnas Inggris. Pochettino sendiri mengatakan kalau hubungannya dengan Inggris selalu bagus. Pochettino juga menyebut dirinya ingin mengembangkan pemain muda untuk skuad The Three Lions. Sadio Mane resmi keluar dari Piala Dunia 2022 karena cedera yang dialaminya. Ada juga nih guys kabar dari AC Milan yang ingin berpanjang kontrak Rafael Leao. Sadio Mane tetap dipanggil timnas Senegal untuk memperkuat negaranya di perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar. Banyak yang bilang keputusan ini aneh karena Mane tengah mengalami cedera tendon. Senegal bahkan sampai melakukan bantuan doa agar kesembuhan pemain segera pulih. Sayangnya berbagai macam doa-doa itu belum dikabulkan dan gak berjalan lancar.
Kini pemain Bayern Munchen itu harus menepi dari perhelatan Piala Dunia karena cederanya yang gak kunjung sembuh. Mane harus menjalani operasi sebelum bermain sepak bola lagi. Nico Gonzalez dilaporkan harus melewatkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dia terpaksa dihapus dari skuad karena gak dalam kondisi yang baik. Hasilnya sang pelatih Lionel Scaloni memanggil Angel Korea untuk menggantikan Gonzalez. Selama jeda pertandingan, Korea memang jadi pemain yang paling siap dengan terus berlatih fisik di Rosario. Sebab ia meyakini kalau namanya kemungkinan akan dipanggil Scaloni saat ada pemain yang harus digantikan. Kabarnya Korea akan bergabung dengan skuad Argentina besok. Juventus tengah berambisi merekrut pemain Empoli yakni Guglielmo Vicario. Kabarnya mereka akan memboyong sang pemain pada bursa transfer Januari 2023 mendatang. Namun setelah mendapatkan tanda tangan Vicario, si Nyonya tua akan meminjamkannya kembali ke Empoli hingga musim panas mendatang. Selain itu, perburuan ini mereka lakukan sebab skuad Bianconeri tengah mencari pengganti Wojciech Szczęsny yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2024 nanti. Jurnalis kenamaan Italia yakni Fabrizio Romano mengklaim kalau AC Milan ingin perpanjang kontrak Rafael Leao. Direktur AC Milan yakni Paolo Maldini mengklaim kalau mereka ingin segera menyelesaikan kontrak baru pemainnya. Milan ingin menyelesaikan kontrak baru sebelum Piala Dunia di Qatar nanti. Sayangnya rencana tersebut gak bisa terwujud dengan cepat. Sementara itu Milan juga menyelesaikan kontrak baru sang pemain selama berbulan-bulan. Berita selanjutnya dari timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan atas Yordania. Bertolak ke Maroko guys, ada Hakim Ziyech yang tampil dengan gol ngerinya di laga uji coba Maroko melawan Georgia. Tim nasional Spanyol berhasil meraih kemenangan pada laga persahabatan. Bertanding di Amman International Stadium, Gavi dan kawan-kawan menang atas Yordania dengan skor 3-1. Spanyol berhasil unggul lebih dulu lewat 3 gol dicetak Ansu Fati, Gavi, dan Nico Williams. Sementara Yordania hanya mampu melayangkan 1 gol mereka lewat Hamza Al-Dardor di menit ke-92. Kemenangan ini sukses membuat Spanyol memperpanjang tren positif mereka kontra negara asal benua Asia. Timnas Spanyol kini gak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir melawan negara Asia dengan 13 kemenangan dan 2 hasil imbang. Catatan ini juga akan membuat Spanyol lebih percaya diri menghadapi Jepang di partai terakhir babak grup E Piala Dunia. Timnas Portugal berhasil meraih kemenangan di laga uji coba melawan Nigeria. Bertanding di Stadion José Alvalade, skuad Selecao menang telak dengan skor 4-0. Babak pertama ditutup Portugal dengan 2 gol yang dua-duanya dicetak oleh Bruno Fernandes. Di babak kedua, Portugal kembali menambah keunggulan lewat gol Gonçalo Ramos di menit ke-84. 2 menit berselang, Joao Maria berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Sayangnya Nigeria yang kalah statistik gak mampu melayangkan satupun gol balasan. Timnas Maroko berhasil meraih hasil gemilang pada laga persahabatan. Bertanding di Sharjah Stadium, Hakim Ziyech dan kawan-kawan melibas Georgia dengan skor 3-0. Ketiga gol di pertandingan ini dicetak oleh Youssef En-Nesyri di menit ke-5, serta 2 gol lagi dicetak melalui Hakim Ziyech dan juga Sofiane Boufal. Menariknya pada pertandingan ini Hakim Ziyech mencetak calon gol Puskás. Dalam video yang beredar terlihat Ziyech yang menendang bola dari jarak jauh dan berhasil masuk ke dalam gawang yang dijaga oleh Giorgi Mamardashvili. Hingga peluit panjang dibunyikan, Georgia nggak satupun mencetak gol. Timnas Indonesia U20 sayangnya harus menelan kekalahan atas Timnas Prancis U20. Di kabar penutup, pada Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui naturalisasi Sean Patinama. Timnas Indonesia U20 dibantai Prancis U20 pada laga uji coba. Bertanding di Stadion Pinatar Arena, skuad Garuda kalah dengan skor 0-6. Prancis sudah unggul lebih dulu lewat 3 gol mereka dalam 45 menit pertama. Ketiga gol tersebut dicetak oleh Andy Diouf, Alexis Tibidi, dan juga Mathis Abline. Babak kedua Prancis kembali melayangkan gol mereka lewat Abline, Martin Adeline, serta Lamine Cisse. Sayangnya hingga peluit babak kedua dibunyikan, Timnas Indonesia gagal mencetak satupun gol. Hasil ini menjadi pelajaran penting untuk Indonesia yang nantinya berkemungkinan bertemu negara sekelas Prancis di Piala Dunia U20 mendatang. Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia. Keduanya sama menjadi WNI setelah mengambil sumpah di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis kemarin. Pada prosesnya, Sandi dan Amat mengucap sumpah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, keduanya mendengarkan keputusan Presiden tentang status kewarganegaraan keduanya. Dengan ini, keduanya dipastikan sudah bisa membela tim nasional Indonesia. Sandi dan Amat rencananya sudah bisa diandalkan pada Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023.
Permohonan WNI Shein Patinama akhirnya dikabulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan itu disetujui pada rapat paripurna DPR RI pada Kamis kemarin. Atas keputusan ini, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini akan menyusul Sandy Walsh dan Jordi Amat yang sudah menjadi warga negara Indonesia terlebih dahulu. Saat ini Shein membela klub Liga Norwegia yakni Viking FK. Sementara itu, naturalisasinya adalah permintaan langsung dari pelatih Indonesia yakni Sinteyong. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari AKTJ95. Katanya semoga Argentina juara Piala Dunia. Ya nih guys, kira-kira menurut kalian siapa yang bakal juara Piala Dunia tahun ini ya? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.